kita awali pembahasan soal pada malam hari ini dari soal nomor 1 ya. Di sini kita lihat ada setiap soal yang kaitannya dengan pedagogik itu selalu ada petunjuk atau keyword-nya Bapak Ibu di situ ya. Nah, di sini untuk soal nomor 1 keyword-nya ya. Jadi di sini ada kata bantunya yaitu sebentar mana ini? Nah, ini. Membuat Penyaringan ya. air. Nah, membuat ini ya. Membuat penyaringan air ya, sederhana aja. Nah, karena di sini akibatnya membuat ini jelas. Karena membuat berarti kita menggunakan PJBL Bapak Ibu ya, Project Based Learning. Saya pikir, Bapak, ya, mau tanya Bapak, silakan Ibu. bedanya PBL dengan PJBL. PBL sama PJBL, baik. Iya. Kalau PBL, PBL itu problem based learning ya. Ya. Di dalam pembelajarannya itu selalu kontekstual, mendekatkan pada penerapan sehari-hari, berbasis masalah di situ. Tapi tidak selalu ada ini Bu. Jadi yang paling utama dengan PJBL itu di dalam PJBL itu selalu ada apa namanya Bu? Produk ya. Ada produk. Ini yang membedakan. Kalau membuat penyaringan air berarti kan ada produk ya Bapak ya? Iya, betul Saya Ibu. kemarin tuh apa PBL kan ada soal yang ngecoh di situ, ada membuat penyaringan berarti kan ada produk yang dihasilkan. Iya. Ini tuh PJBL apa PBL gitu loh? PJBL Bu. Jadi membuat itu selalu berhubungan sama project Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini kan jawabannya PBL. PJBL Bu, project. PJBL Bu. Oh, PJBL. Oke. Oke Ibu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut. Oke, lanjut. Wah, ini Bapak Ibu sudah banyak asupan materi ya, jadi sudah lebih matang lagi nih ceritanya nih ya. Oke, tahapan ini ada perubahan dalam soal. Saya ubah ya kemarin. Fase perencanaan. Nah, perencanaan PTK ya. Jadi kan PTK itu kan ada beberapa tahap ya untuk PTK, mulai dari tahap PTK. Oke, tahap PTK. Ada yang pertama perencanaan, oke. Terus pelaksanaan, Observasi. sama refleksi ya. Oke, ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Refleksi. Oke. Di tahapan-tahapan ini Bapak Ibu harus mengetahui apa-apa saja yang diperlukan di tiap tahapannya. Perencanaan, oh berarti dia merencanakan. Merencanakan itu mulai dari pembuatan media gitu ya. Kemudian juga pembuatan RPP gitu. Ini ada di perencanaan. Nah, kalau keywordnya di sini observasi jelas. Ini keywordnya di sini kan pengamatan, mengamati gitu ya. Ini pengamatan. Nah, berarti nomor 1 itu termasuk observasi ya Bapak? Gimana Ibu? Nomor 1 kan termasuk observasi. Nomor 1 meminta siswa membaca buku komik tentang kalor mengumpulkan data di dalamnya. Ini termasuk observasi? Pelaksanaan ya. Pelaksanaan. Oke ya. Nah, kata-kata observasi itu selalu ini Bu, ada pengamatan, mengamati dan mencatat. Oh, ini berarti dia observasi Bapak Ibu. Nah, jadi ini saya tuliskan di sini aja biar lebih ini. Ini pelaksanaan gitu ya. Kemudian merancang, ini berarti perencanaan. Kemudian mengamati, ini berarti observasi. Kemudian berdiskusi, ini berarti refleksi. Nah, kenapa ini? Karena ini yang berdiskusi para kolaborator ya. Refleksi. Iya. Ya, hati-hati ya di sini ya, bukan siswa, kolaboratornya di sini. Berarti ini refleksi. Oke. Membuat media ini berarti di perencanaan. Oke. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Berarti di sini jawabannya adalah 2 dan
Oke. Nah, perhatikan kalimat berikut mendeskripsikan langkah-langkah. Kata kuncinya. Ya, oke, langkah-langkah kata kuncinya. Prosedural. Baik Langkah-langkah sekali. ya, Prosedural, berarti ya. prosedur. Oke, jadi kalau kita udah tahu kata kuncinya, enak nih jawabannya gitu ya. Oh, ini prosedural. Anu Bapak, apa namanya itu mungkin bisa dijabarkan kalau deklaratif itu seperti apa? Universal, partikular, konseptual. Jadi ada kata kunci yang nanti, oh ini kalau ini deklaratif misalkan seperti itu. Menurut Bapak Ibu, pengetahuan itu ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa Bapak Ibu? 3. Apa aja Bu? Ada 4, Pak. Faktual, prosedural, Faktual, prosedural, sensual, Terus prosedural, prosedural, terus kognitif. faktual. Oke. Nah, oke, baik. Nah, 3 ini Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Metakognitif. Metakognitif. Kalau yang partikular itu seperti apa ya, Pak? ada tempat. Oke, baik. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan konseptual itu kayak apa dan lain sebagainya? Monggo Bapak Ibu. Mendeskripsikan, Konseptual? menjelaskan, deskripsikan. Ada saya baca, Pak, tentang faktual di modul pedagogik TPG itu dia faktual itu masuk ke C1 dia, Pak. Cara mengingatnya. Menjelaskan berarti mengetahui itu dia masuk faktual gitu, Pak. Oke. Ini Itu dia C1 dikearahkan ke taksonomi belum dia ke C1 gitu, Pak. pengetahuan ya. Ya, betul. Makanya faktual itu paling rendah gitu, Pak. Ini faktual. Kalau konseptual apa, Bu? Apa, Pak? Kalau konseptual apa, Bu? C2 dia, Pak. Kata cara C2 dia berarti membedakan, mengklasifikasikan gitu. Konsep. Ya, membedakan, pemahaman membedakan. Oke, baik. Ada masukan lagi yang lain? Kalau metakognitif, Bu? Dia yang C4, C5, C6, Pak. Gitu ya. Dari saya baca itu. Oke. Tapi kalau ada yang lain, mana tahu Bapak Ibu yang lain. Prosedural, Bu? Prosedural dia C3, Pak. Langkah-langkah. Berarti menerapkan ya. Langkah-langkah. Ini kalau dikaji dari taksonomi belum, Bu ya? Iya, Pak. Ada juga saya baca itu kan yang buat apa, memang dia kalau diarahkan ke taksonomi belum dia seperti itu, Pak. Oh gitu. Cara ininya. Baik. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Oke. Saya jabarkan konseptual di sini ada ciri khas Bapak Ibu, ya. Jadi ada teori gitu ya. Ada teori, kemudian ada model. Ini lebih ke arah konseptual Bapak Ibu. Kalau prosedural tadi jelas dia ada langkah-langkah gitu kan. Jadi teori atom gitu Bapak Ibu ya. Berarti ini maksudnya masuk ke ini Bu, masuk ke arah pengetahuan konseptual berarti gitu. Jadi ini keywordnya ada beberapa keyword yang perlu kita pahamkan. Kalau termasuk pengetahuan konseptual, KD-nya itu membahas tentang apa gitu ya. Kalau ini pada langkah-langkah berarti dia jelas prosedural gitu kan. Nah, kemudian kalau yang konseptual ini ada teori, ada model, ada apa lagi ya tadi itu ya. Ini ada prinsip ya. Kemudian generalisasi gitu ya. Kemudian struktur. Ini masuk ke arah ini, Bu. Masuk ke arah konseptual Bapak Ibu. Kemudian kalau faktual ada yang bisa menambahkan?
Jadi di sini tadi ada simbol, Bu. Ada penguatan faktual itu ada simbol-simbol ya. Kemudian ada istilah gitu ya. Nah, ini ke arah faktual. Kemudian kalau yang metakognitif ya. Ini yang apa namanya? Metakognitif. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan. Contohnya apa Pak? Contoh metakognitif. Ini Bu. Silakan Bapak Ibu. Informasi ulangan itu maksudnya gimana Pak? Kalau kita lihat dari deskripsinya, pengetahuan yang berimbas pada kesadaran secara umum tentang halnya kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Jadi misalkan apa ya, diinformasikan anak-anak besok ulangan gitu ya. Anak-anak minggu depan kita ulangan gitu ya. Beberapa hari kemudian peserta didik itu mengingat kembali, oh ya besok kata ibu ini masih pelajaran IPA ada ulangan. Nah ini termasuk pada pengetahuan ini metakognitif. Pengetahuan informasi ulangan untuk menyimpan informasi. Ini Berarti bukan ke materi ya Pak? bukan Bu. Makanya ketika di apa namanya disinkronkan sama ini sama C taksonomi belumnya agak berbeda Bu gitu. Assalamualaikum Pak Tri dan teman-teman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu gimana? Kalau saya berpendapat untuk menentukan ini jenis pengetahuan konseptual, prosedural atau faktual atau metakognitif, ini kita lihat ini aja, keywordnya di sini aja. Jadi kalau langkah-langkah itu pasti prosedural gitu ya. Kalau dia mengarah pada simbol atau istilah, ini lebih ke arah faktual. Kalau konseptual ada teori, ada model, ada prinsip, ini aja. Yang sering keluar itu antara konseptual sama prosedural Bapak Ibu biasanya. Iya Pak. Baik, saya lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut Pak. Semakin tinggi koefisien suatu butir soal, semakin mampu butir soal tersebut membedakan antara siswa yang menguasai kompetensi dengan siswa yang tidak menguasai kompetensi. Nah, di sini keywordnya artinya adalah kita bisa mengetahui siswa itu pandai, Membedakan. kurang, atau cukup di sini. Otomatis jawabannya jelas. Ya ini kan diubah ya Pak, jadinya hampir Iya, betul. reliabilitas. Ini ada reliabilitas, ada realibilitas ini. Nah, ini saya keluarkan juga di sini. Oke, ini kemarin sudah kita ini ya, kupas dalam waktu menit kemarin ya, gitu ya. Sudah Pak. Baik. Saya lanjut lagi. Analisislah kompetensi dasar di bawah ini. Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusunan berdasarkan analisis yang dilakukan. Sel ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bahas sel sampai organisme. Oke. Media pembelajaran yang paling tepat Bapak Ibu. Kalau sel kita jelas tidak mungkin ya menggunakan spesimen asli, nggak mungkin ya. Kalau kita hanya menggunakan modul sama LKPD saja, ini kurang ini ya, kurang pas karena sel itu butuh pengamatan gitu ya, butuh alat itu. Jadi kalau hanya modul saja kurang pas. Sehingga yang tepat adalah yang C Bapak Ibu. Silakan tanggapannya Bapak Ibu.
Ya, Pak, pas Pak. Ya, lanjut ya. Lanjut. Oke, baik. Lanjut. Bu Tejo akan melakukan pembelajaran mengenai klasifikasi model hidup. Tujuan pembelajaran itu adalah siswa menerapkan. Nah, ini ada keyword yang muncul, menerapkan. Ya, menerapkan detik C. C3 ya. Oke, baik. Ketiga. Mudah ya Bapak Ibu ya. Wah, mudah kalau Iya. soalnya kok. Ya, Oke. Pak. Dilakukan pembelajaran IPA terpadu tentang petir. Nah, ini petir. Petir ini konsepnya apa, Bu? Listrik statis ya. Ya, Oke, Nah, statisnya masuk nih di sini. Statis masuk. Kemudian Atom. nanti menjelaskan atom dan ion sama dengan geokimia. Geokimia itu apa, Bu? Kalau di IPA itu biasanya hidrologi itu, Bu. Siklus hidrologi itu. Lebih ke arah sana. Siklus hidrologi. Tentang terbentuknya hujan, Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya jawabannya Bapak Ibu ya? ya, Oke, Iya. saya lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini dijabarkan satu-satu. 10. Disajikan pernyataan tentang guru melakukan pembelajaran biologi materi tertentu yang dipadukan dengan materi pelajaran tertentu Bapak Ibu. Jadi di sini materi saya kemarin yang dipadukan itu ya Pak. Iya. Saya makanya milih connected, kata kuncinya dipadukan. Dipadukan betul Bu. Dipadukan. Karena dipadukan berarti kan kita dikoneksikan Bapak Ibu. Nah, ya. Ya, Nah, itu ya, dikoneksikan. Mungkin dijabarkan satu-satu Bapak. Oke. Pak, kalau yang integrated itu Mm-mm. Ya sih kalau pola itu ester. Bapak Ibu, oke. Baik Bapak Ibu, saya share screen. Stop dulu share screen-nya. Saya share screen yang berikutnya lagi. Oke. Muncul Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada mapel terpisah. Fragmented, setiap mapel disampaikan terpisah. Ini fragmented Bapak Ibu. Kemudian connected, suatu konsep dipertautkan dengan konsep lain. Kalau nested, ya, selain target di mapel ada target multi keterampilan. Nah, kalau integrasi beberapa mapel ada share, ya, dua mata pelajaran yang sama-sama diajarkan dengan menggunakan konsep keterampilan yang tumpang tindih. Kemudian ada web berangkat dari tema yang dibangun bersama-sama antara guru dengan siswa atas dasar beberapa topik pada beberapa mata pelajaran yang berhubungan. Ya. Ada integrated juga, gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan. Bedanya dengan integrated apa tuh Pak? Bedanya dengan integrated. Oke. Integrated dengan apa, Pak? Pak Asep? Dengan connected. Oke. Saya jaga ini. Kalau integrated di sini ada KD yang sama, Bapak. Kalau di connected ini mengkaitkan. Jadi KD-nya nggak sama tapi dikaitkan, Bapak. mohon maaf Pak, nanti tolong kirim dikit ya Pak. Oke, siap Bu, siap. Nanti tak share ini nanti. Matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Tadi integrated itu maksudnya KD antar mapel atau gimana Pak? Kalau Dalam satu mapel. Kalau di sini Bu, jadi integrasi beberapa mapel. Ada topik yang saling tumpang tindih Bapak Ibu. Contohnya gini Bu. Di pelajaran geografi sama IPA
ini kan ada bahas Tata tentang surya. hujan ya. Tata surya juga bisa itu Oh Bapak. iya juga bisa. Nah ini kan tumpang tindih tuh di situ tuh. Bisa kita integrasikan di situ. Ya, maksudnya. Mau dipadukan dengan mata pelajaran yang lainnya ya Bapak. Iya. Ini dengan Lara pelajaran. cocok sih nganggo pete mesan gitu. Niki. Ini tak paten iki. Nganggo Udah ya Om. Oke, Bapak Ibu ada lagi? ini geser mungkin apliknya. Baik, saya lanjut. Apa tuh? IPA terpadu itu apa Pak? Gimana Bu? IPA terpadu. IPA terpadu gimana Bu? Maksudnya apa itunya Pak? Kategori itunya apa kalau IPA terpadu? Kan gabungan dari fisika, kimia, biologi. Iya. Kalau di kurikulum sebelumnya itu kurikulum 9 Ampun nyup kurikulum 94 Asal nyambut KPK kan, itu maaf. di mana Ambil di nanti dalam pembelajaran IPA itu materinya dipisah. Jadi fisika diberikan sendiri, kemudian apa namanya biologi Aku kena diberikan HP-nya sendiri, Ibu. kemudian nanti kita apa namanya pilah-pilah Apa aku kira adik-adik kimia yang apa namanya adik-adik kimia yang sekiranya itu saling berhubungan terkoneksi, ini dekat kemana, dekat ke arah biologi atau dekat ke arah fisikanya. Jadi nanti guru fisika nyampaikan ke adik kimia yang berdekatan dengan fisika, guru biologi menyampaikan materi kimia yang berkaitan dengan biologi, contohnya zat adiktif dan lain sebagainya. Kalau di fisika itu disampaikan atomnya dan lain sebagainya. Kemudian ada konsep keterpaduan yaitu IPA terpadu, di mana di sini sudah mulai dimunculkan beberapa adik-adik yang saling bersinergi satu sama lain. Contohnya ketika kita bahas tentang listrik statis, Bapak Ibu. Listrik statis di situ awal mula disajikan terkait dengan konsep elektron. Tentang muatan pada suatu benda, kemudian dikaji lagi secara fisikanya di sini terkait dengan gaya kolomnya, nanti ke arah biologinya tuh hewan-hewan yang menghasilkan listrik, Bapak Ibu. Betul nggak seperti itu? Mau nggak masukannya, Bapak Ibu? Berarti IPA terpadu itu masuk connected Pak. Lebih tepatnya begitu, Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi yang lain? Lanjut ya. Lanjut Bapak. Lanjut. Oke. Menyajikan berarti ini penilaiannya apa, Bapak Ibu? Menyajikan karya, produk. Yakin? Menyajikan karya, menyajikan itu menyampaikan berarti ya. Sikap ya? Sikap. Oke. Itu yang kematiannya itu menyajikan atau menghasilkan. Apa ya menyajikan satunya apa Pak kalau menghasilkan produk itu? Apa? Kemarin lupa saya juga, Bu. Apa ya? Kalau menyajikan itu hampir sama kayak mempresentasikan, itu sikap apa ya? Ya, sikapnya. Ya, sikap ya. Oke. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Kalau menghasilkan Pak kayak membuat poster itu apa? Apa namanya itu? Iya, membuat poster itu di situ berarti apa Pak? Tadinya Menghasilkan. nggak menghasilkan, yang ada lagi bukan menghasilkan. Kalau menghasilkan di situ berarti keterampilannya. Iya, itu juga keterampilan sih menyajikan ini. Apa ya? Kemarin Apa Pak? bentar Bu. Saya juga lupa itu di tryout yang kedua ya itu ya. Kemarin itu ya. Kalau di KD menyajikan Membuat karya. 3.4 apa? Keterampilan Bapak. Keterampilan. Iya. Yang 4 kan ada 3 ada 4 ya, misalkan 4.8 ini ya.
3.8 itu kan KD yang pengetahuan, 4.8 KD yang keterampilannya. Makanya menurut saya itu justru yang jawabannya. Oke, ya Pak Asep. Jadi kemarin udah kita kupas juga, ranah sikap itu bisa menyentuh di KD 3 dan di KD 4, Bapak. Karena ada butir penilaiannya juga di penilaian sikapnya itu. Seperti itu kemarin. Jadi menyajikan itu lebih tepat ke arah sikap karena butir-butirnya itu bagaimana siswa itu menyajikan, jadi kayak mempresentasikan gitu ya, dengan percaya diri gitu ya. Nah, di sini ini lebih tepatnya ke arah sikap seperti itu, walaupun KD-nya KD keterampilan gitu loh. Ada di pembahasan terut yang kedua, Bapak. Iya. Kalau yang ini, bentar ya, saya buka dulu yang tryout kedua itu ya, tryout kedua. Apa sih bukan menyajikan sih, apa sih? Bukan menghasilkan, kata-katanya terlupa. Iya, kata-katanya kemarin itu. Bentar, saya buka dulu. Membuat, Bu. Membuat karya. Membuat karya tentang Nah, ini KD-nya kemarin. Itu baru ke arah ini, baru ke arah apa namanya? Ke arah motor ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada tanggapan lagi yang lain? Lanjut Pak. Lanjut ya, baik. Disajikan KD pembelajaran sebagai berikut: menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Berdasarkan KD tersebut, media yang paling tepat pencernaan ya Bapak Ibu ya. Pencernaan. Torso, bener. Gebetnya ada torsonya. Ada torso gitu ya. Nah, yang membedakan B sama C di sini. Yang C disebutkan PPT-nya, yang ini audiovisualnya gitu ya. Nah, yang lebih tepatnya yang ini audiovisual Bapak Ibu. Bapak, audiovisual itu apa gimana sih Pak? Bisa film Bu, video Bu. Oh video. Iya. Oke, lanjut Ya. Oke, baik. Ada sebuah penggalan pembelajaran di sini. Siswa dapat menjelaskan hukum 2 Newton, menerapkan hukum 2 Newton, ya, kemudian di sini poin keempat, setelah poin 3, setelah memberikan penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik, misalnya pujian, kemudian titik, melakukan refleksi. Sebelum melakukan refleksi, kira-kira langkahnya apa Bapak Ibu? Nah, di situ ya. Evaluasi ya. Oke, benar. Kenapa kok harus post test? Karena di sini sudah ada reward gitu ya. Sudah ada reward, kemudian ada refleksi. Yang belum apa? Oh, evaluasi yang belum di sini. Nah, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini prosedural Bapak Ibu. Lagi-lagi keluar nih, prosedural. Langkah-langkah tadi ya, yang ada langkah-langkahnya gitu ya. Membuat, oke. Ini ada langkah-langkahnya, sama melakukan percobaan ya. 1 sama 3. Baik, lanjut Bapak Ibu. Oke. KD-nya diberikan menganalisis konsep suhu, berarti kan C4 di sini ya. C4. Nah, berarti di sini kita yang sama di sini dengan C4 gitu kan. Oke, menganalisis juga berarti ini. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Analisis kebutuhan untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara pada materi campuran dan larutan harus diarahkan agar siswa aktif berpikir kreatif. Nah, ini Bu. Aktif berpikir kreatif, berkomunikasi, mencari data dan mengolah data, akhirnya menyimpulkan model pembelajaran yang tepat. Nah, ini jelas. Akan mencari data yang belum. Oke,
Oke, mencari dan mengolah data ini juga maksud juga arahnya ke arah ini problem based. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Oke, lanjut. Suatu sekolah SMP memiliki lingkungan sekolah yang cukup luas dengan keanekaragaman taman, kebun dengan beragam tanaman akan membelajarkan materi IPA klasifikasi tumbuhan yang memiliki karakteristik faktual. Model dan penilaian yang sesuai dengan keadaan sekolah tersebut adalah, silakan Bapak Ibu. Kata kuncinya Kata kuncinya apa Bapak Ibu? tanaman Faktual itu ya Pak. Apa Bu? Faktual bukan? klasifikasi, Karakteristik faktual. karakteristik faktual. Ya. Sehingga jawabannya yang tepat Discovery learning. discovery learning, penilaian unjuk kerja. Ya. Baik. Lanjut Bapak Ibu. Jangan dibuang Enel ya. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Esensial itu apa Bapak Ibu? Dasar ya Pak. Dasar, bener Ibu, dasar. Oke, materi dasar ya. Dasar. Yang tepat untuk dibelajarkan pada siswa SMP. Nah, di sini ya. Ini jelas kalau di sini. Mitosis meiosis juga SMP Pak. Iya, yang iya juga. Meiosis itu sih. Ya, pembelahan sel mitosis meiosis. Ini ketika kita memberikan materi pembelahan sel mitosis dan meiosis di sini kompleks Bu. Ini lebih Esensial. iya. Ya, Apa namanya? Lebih ke arah ini, lebih ke arah atas Bu. Yang ini Bu. Walaupun diberikan pengantarnya saja di SMP. Iya. Gitu loh Bu. Nah, yang lebih tepat di sini energi dalam sistem transformasi energi di sini. Ini jelas. Iya Pak. Oke, lanjut Bapak Ibu. Iya lanjut Pak. Oke. Ini sama ya kayak tadi ya, sel sampai organisme ya? Iya. Oke, sama ya. Oke. Saya lanjut ya. Oke. Dalam belajar IPA, menemukan kesulitan memahami konsep yang abstrak seperti unsur dan senyawa. Media yang tepat untuk memberikan materi yang bersifat abstrak seperti unsur dan senyawa adalah, silakan Bapak Ibu. Simulasi itu gimana ya Pak? Media simulasi. Bingung Bu ya? Bingung. Nah, media visual itu bisa video Bu. Bedakan. Pak, saya kira yang visual. Simulasi itu bisa ini. Simulasi animasi. Iya, Bu. Animasi sama video beda ya Pak? Beda Bu. Animasi itu kayak gimana? Animasi tentang atom sama senyawa, tentang unsur sama senyawa Bu. Jadi biasanya disajikan bola-bola partikel seperti itu Bu. Jadi kayak ini Bu, kayak larutan elektrolit gitu Bu ya. Jadi ketika disajikan bejana gitu ya, ada bejana, kemudian di sini dikasih elektrolit gitu ya. Ini demonstrasi Itu ya Pak. Ini Bu, kalau kita praktek itu kan demonstrasi Bu ya, dan nanti akan keluar gelembung gitu kan ya. Nah tapi di sini kan ini kita membahas tentang media, semuanya berbasis media di sini. Nah kalau animasi di sini atau simulasi nanti akan timbul partikel-partikel, jadi kita bisa membuat ini Bu, ada partikel-partikelnya yang muncul nanti di sini. Nah seperti itu. Ini simulasi animasi nih Bu. Kalau PET itu berarti masuk situ ya Pak? Iya Bu. PET. Oke.
Jelas Ibu, Bapak? Berarti dilakukan secara langsung ya Pak, nggak kayak melalui film atau apa gitu enggak ya? Kalau video aja kurang tepat, Bu. Untuk konteksnya untuk unsur sama senyawa loh, Bu ya. Simulasi ini seakan-akan kita melakukan gitu ya Pak Iya, ya. Bu, betul. Seperti misalnya kayak ini kayak ruangan simulasi jadi pilot gitu ya kan? Iya, Bu. Seperti ini kalau di sini simulasinya seakan-akan kita lagi melakukan percobaan unsur senyawa gitu ya. Ibu pernah buat media pembelajaran berbasis Android belum, Bu? Belum. Belum ya. Nanti saya kirim deh. Belum. Saya kirim. Kemarin saya coba kirim ikut Ki Hajar Mobile gitu, Bu. Jadi di situ ada simulasinya juga tentang gaya apung gitu, Bu. Nanti saya kirim dah nanti. Iya. Jadi bisa digunakan pembelajaran di sekolahnya gitu, Bu. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Ini kemarin ceritanya saya masih ngajar ini, Bu, masih ngajar PPL. Jadi materinya materi SMP gitu kan. Kan sekarang saya ngajarnya di MI, Bu. Jadi nanti saya buatnya untuk materi anak-anak SD gitu nanti. Oke. Saya lanjut ya. Berarti Pak Tri sekarang udah dapat sekolah ya Pak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah dapat sekolah, secara sistem sudah linier, secara birokrasi belum linier, Bu. Oh, apanya belum Pak? Saya kan diminta ini, Bu, diminta ngajar di sekolahnya yang punya yang punya apa? Pembuat kebijakan gitu. Saya kan enggak mau, Bu, ceritanya. saya enggak mau. Kenapa? Loh, karena kemarin saya PPL aja digitukan, apalagi ini saya nanti bisa apa gitu. Akhirnya saya enggak mau. Saya enggak mau, nanti akhirnya disampaikan. Loh, ini kalau ngajar di MI nanti enggak linier loh, Pak. Apa aturannya linier gitu. Di pusat sudah bilang linier. Ya nanti kalau nggak cair jangan salah. Ya sudah, nggak apa-apa, Pak. Bagi saya dapat serdik aja itu sudah sesuatu yang plus buat saya gitu loh. Cair enggaknya itu MI bonus aja gitu. MI SD. Gitu aja untuk saya, Bu. Pak, Ya, Bu. berarti MI sama MTS sudah bisa Pak ya? IPA di MTS udah linear ke MI gitu Pak? Kapan hari saya pernah share KMA 890 dah, kalau nggak salah nomornya itu. Itu sudah linier, Bu. Jadi alasannya kan gini. Iya, saya. Kalau di Permendikbud nomor 16 tahun 2019 itu sudah linier. Alasannya kan itu kan Kemendikbud, bukan Iya, Kemenak. kalau Kemendikbud SMP sama SD memang udah linear Udah kan linier, Pak? nah. Soalnya kan saya rencana kan mau pindah ke Kementerian Agama juga kan, Kemenak kan, dari Kemendikbud. Itulah takut nggak liniernya di MI-nya itu. Kalau itu tergantung ini, Bu, tergantung internal, pejabat internalnya, Bu. Karena secara sistemnya linier, Bu. Jadi database saya linier, Bu. Oh iya. Berarti udah sama kayak SD juga ya Pak ya? Iya, Bu. Baru sama. Ya. Iya, Bu. Sama. Terima kasih Pak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. 2019. Ini Nah, ini bingung kemarin panjang. panjang ya. Jadi bingung. Untuk soal tryout yang ketiga ini saya memadukan sama soal UP tahun 2018-2019, Ibu Bapak. Jadi ya saya padukan aja gitu aja kemarin gitu. Oke, saya lanjut. Perhatikan tujuan pembelajaran IPA berikut ini memahami konsep energi dan daya listrik pada rangkaian seri dan paralel. Langkah pembelajaran IPA yang paling sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif SMP untuk tujuan pembelajaran di atas adalah belum menyiapkan rangkaian listrik yang memiliki sumber tegangan, kabel konduktor, hambatan, lampu bolam, voltmeter, ampermeter. Meminta siswa dalam kelompok melakukan percobaan mengukur daya listrik dengan menggunakan rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya siswa diminta mencatat data dalam tabel, menganalisis data, mendiskusikan, dan mempresentasikan hasil kesimpulannya. Silakan Bapak Ibu tanggapi. Memahami.
berarti di situ lakukan percobaan gitu ya Pak, Iya, Bu. prosedural. Gambar, Oke. website, referensi, gambar lagi, Bu. Jadi yang membedakan kalimat awalnya aja, Bu. Tapi ngerti nih. Baik. Ada lagi Bapak Ibu tanggapannya? Gimana Pak maksudnya ditengok awalnya lalu Iya, Bu. kita perhatikan hanya kalimat awal. Yang membedakan opsi A sampai E ada di kalimat awalnya, Bu. Pasti sudah tangannya kalau lagi peng-peng itu. Jadi kalau anak-anak hanya disajikan gambar saja, Perkembangan kognitif. iya, Bu. Gambar pembicaraan listrik. Coba perkembangan psikomotor mungkin sama juga ya Pak. Jadi ke psikomotor itu lebih ke keterampilannya. Terampil maka di situ kan ada praktek. Jadi ke psikomotor juga gitu. Iya, Bu. Ini kayak Iban. Oke. Kalau konsepnya di sini, Jadi yang praktik yang B, selebihnya hanya membaca dan melihat ya. iya, Bu. Ya, oke. Ya, paham. Paham ya, Bapak Ibu? Ada Ya, tanggapan lagi? paham Pak. Ya, Oke. Saya lanjut ya. ya Pak, lanjut Pak. Oke, Bu. Reproduksi seksual pada gimnospermae, khususnya strobilus atau runjung, melalui penyerbukan dan pembuahan tepat ditemukan menggunakan media lagi, Bu, ini, Bu. Yang tepat adalah video tentang mitospora sampai ke megasporium hingga pembuahan. Silakan Ibu Bapak Ibu tanggapannya. Sudah ada ini paham. Saya belum paham ini Pak. Maksudnya itu ketika film animasi itu dipakai untuk apa? Kemudian video ini biasanya untuk apa? Jadi bingung gitu loh. Ini film animasi bisa juga gitu kadang. Ya, tapi kalau maaf ya Pak, Ya, Bu. saya nyambung aja. Kan kalau yang A film animasi jatuhnya Tabuk Sari ke Kepala Putih, nah itu kan bukan bukan strobilus. Ya, bukan strobilusnya benar. Cuman saya tuh masih bingung Ibu, maksudnya itu film animasi itu digunakan untuk apa? Video itu untuk apa tuh masih kadang ngecoh begitu loh. Oke. Perbedaan antara film animasi ya, film animasi sama video tersebut. Dimakan. Ini Bu. Jadi misalkan di sini kayak apa namanya, kayak tadi misalkan Sel, jaringan kayak gitu ya. Ya, atom itu kan Nggak kasat mata. kasat mata kan sulit untuk dilihat gitu, Bu. Ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan animasi seperti itu. Nah, kalau memang ini topiknya penyerbukan yang mana bisa dilihat secara kasat mata, lebih baiknya kita menggunakan video, Bu, gitu. Matiin tangan ini sayangnya. Matiin tangannya. Apa ini lagi live? Apa lagi bahas soal live? Oke, baik Bapak Ibu, ada tambahan lagi? Tanggapan lagi? Lanjut. Lanjut Pak. Oke. Ini kemarin sudah kita bahas
Ya, Oke sudah. ya. Lanjut lagi. Oke. Langkah-langkah pembelajaran di bawah ini yang paling tepat untuk dilaksanakan dalam pembelajaran menggunakan model direct learning interaction. Pertama, jelas menyampaikan tujuan antara B dan C. Antara apa, Bu? B dan C kan? B dan C. Yang lain skip. Yang lainnya skip. Oke. 23, 25. B2-nya ada 2 kali. Siapa? Oke. Ini yang tepat, yang pertama kita kan harus menyampaikan tujuan dulu ya. Menyampaikan tujuan dulu, ini dulu, ini opsi dulu. Kita sampaikan dulu. Itu angka 2-nya ada di depan dan belakang, Pak. Iya, Itu. yang B 2-nya salah ketik mungkin itu, Bu ya. 2-nya 21-nya nggak ada malah itu ya. Oke, cuma ketika kita udah menyampaikan tujuan gitu ya, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik ini lebih tepat setelah kita membimbing pelatihan, Bapak Ibu. Jadi seberapa besar daya serap yang diterima sama peserta didik, kita bisa mengecek pemahaman dengan memberikan umpan balik seperti itu. Ketika kita sudah melakukan sesuatu. Oke. Baik, Lanjut. ada tanggapan Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut, baik. Oke, ini masih sama kaitannya sama yang di atas, cuma ini beda pendekatan ilmiah scientific approach ya. Di sini Ilmiah scientific approach. pendekatan saintifik ya. Apa aja Bu pendekatan saintifik, Bu? Yang pertama mengamati, terus mengamati, kemudian menanya, kemudian apalagi Bu? Mengamati, menanya, kemudian Menalar. mencoba. Mencoba. Oke, kemudian asosiasikan, kemudian Menyimpulkan. Oke. Ya, ini ya. Nah, jadi kita ini sesuai ini ya. Kesimpulan 4 hitung menyimpulkan. 4 yang terakhir mengkomunikasikan enggak, Pak? Ya, mengkomunikasikan Ini bener, Bu. Oke, Bu, benar, Bu. 5M ya. Baik. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Sebagian siswa merasa kurang memahami materi identitas terutama tentang persilangan Kemendel. Metode yang dapat dilakukan guru untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa yaitu ini
Yang kecil itu nggak cukup namanya. Saya simpan. Taruh kembali di sana. Itu baju Ayun. Ayo, taruh. Nggak cukup nanti kita cari ambil. Kotor nanti. Baik Bapak Ibu, lanjut. Sampai di 24. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Silakan Bapak Ibu. Apa bukan A ya Pak? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Kenapa bukan A Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Karena kurang memahami. Kalau kurang memahami kan harus praktek. Oke, kurang memahami. Oke, harus praktek. Kalau siswa itu kurang paham dikasih tugas, kira-kira selesai nggak Bu tugasnya Bu? Tambah tidak Belum. paham. Nggak selesai Pak. Tambah nggak selesai ya? Oke, baik. Jelas Bapak Ibu, lanjut. Lanjut. Lanjut ya, oke. STEM soal di bawah ini, taksonomi kognitif belum terrevisi pada ranah Analisis. Bukan. ini Bukan bukan hanya sekedar analisis. paham aja loh Bu ya. Iya. Menganalisis. Bisa menganalisa juga. Iya. Ya. Jadi kalau tahapannya paham saja, nggak pakai peta-peta begini Bu, gitu loh Bu. Ya. Ya, Iya. ya. Harus dianalisis. Oke, baik. Ini keywordnya mempraktekkan Tunjuk kerja. kerja ya, jelas ya. Ya. Oke, baik. Lanjut. Mau mati lampu soalnya. Penilaian tidak sesuai. Nah ini Bu, hati-hati Bu ya. Tidak Sesuai Bu ya. Tidak sesuai ya. Iya. Tidak sesuai berarti cari yang salah Bapak Ibu, gitu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada tanggapan atau lanjut? Pengamatan benda. Lanjut ya. Oke, baik. 28. Lagi-lagi tidak tepat. Awas Bapak Ibu. Ketika kita membaca terlalu cepat, akhirnya tidaknya nggak kebaca Bapak Ibu. Ya benar. Tugas yang tidak tepat. Mengukur pencapaian indikator mengumpulkan bahan-bahan di lingkungan sekitar berdasarkan konsep asam, basa, dan garam. Fungsi tabel ini benar, gitu ya. Karena ini mengelompokkan ya. Kalau ini mengelompokkan jelas di sini. Kita harus mengelompokkan. Nah, yang salah, yang kurang tepat itu adalah yang ini, menjelaskan. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. 29. Setelah siswa berhasil mengakses seperti gambar nyata sampai 30 menit memang tidak dapat membuktikan dihasilkannya oksigen. Pernah terjadi ya Bapak Ibu saat percobaan begini ya? Ya. Oke. Tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung gitu ya. Kira-kira ya kemungkinan kesalahan terdapat pada lembar kegiatan sendiri yang kurang lengkap perintahnya yaitu nah ini Bu. Kita minta siswa mengambil dengan cara segala macam. Ujung lidi yang membara. H2O ada CO2 maksudnya pas sinar matahari. Nah, ujung lidi yang membara ini fungsinya untuk apa di sini? Saya nggak pernah pakai. Untuk membuktikan oksigen, Bu. Untuk membuktikan adanya oksigen, menghasilkan oksigen, apa oksigen membarakan itu. Kalaupun tidak menggunakan ujung lidi pun kok berhasil, Bu? Baik. Itu hanya untuk mengetahui aja, membuktikan biar kita tahu bahwa ini menghasilkan oksigen. Yang panas, cahaya kena sinar matahari, gitu loh. Memperkuat saja untuk membuktikan aja, Bu. Kalau misalkan tidak usah dengan membara pun tidak apa-apa, dengan membuktikan adanya gelembung kayak gitu. Itu saya masuk Bu ya. Tapi kalau sinar mataharinya pas, itu akan terjadi sinar terjadinya gelembung, menghasilkan oksigen juga Bu Dewi. Mungkin untuk mengeluarkan hasil, Bu. Apa bedanya dengan yang lain?
oksigen kayak gitu, Bu. Oke, baik. Begini Bapak Ibu, pembakaran itu ini ya, pembakaran itu dapat terjadi karena ada oksigen. Ya. Betul kan ya? Apa buktinya kalau ibu nyalakan lilin kemudian ditutup pakai gelas, dia akan mati gitu kan? Mati, Nah, benar. kenapa kok mati? Karena nggak ada oksigen di situ kan? Nah, Ya, fungsi dari lilin. Jadi percobaan ini nanti hasilnya itu adalah dihasilkan oksigen. Memang kita selama ini percobaan, saya nggak pakai lidi membara, tapi udah kelihatan Iya. gelembungnya gitu ya. Nah, iya benar. betul. Itu apakah ada siswa Bapak Ibu yang tanya, itu gelembung udara Bu? Iya. Gelembung udara apa? Oksigen. Ibu dari mana tahu kalau itu oksigen? Ada ya? Ada nggak yang pernah tanya demikian Ibu? Ya menurut saya ada, tapi kan menurut saya kan sesuai dengan teorinya Nah, kan menghasilkan oksigen salah satunya. gelembung Kayak gitu. gelembung yang dihasilkan itu tidak selalu ada oksigennya Bu. Jadi bisa aja dari gelembung-gelembung yang lainnya digunakan lidi membara. Kalau misalkan lidi membara ini dia akan nyala api, berarti ini bukti bahwasanya itu adalah oksigen gitu Bu. Untuk di gambar itu lidi membaranya di mana ya Bapak ya? Di gambarnya ini Bu, Iya, corongnya itu yang menunjukkan bahwa ini lidi membara ini apa namanya untuk menghasilkan oksigen itu pembuktiannya di mana gitu. Soalnya di situ kan ada air, hidrila, gelas biasa, corong kaca, tabung reaksi, cahaya. Nah di situ tidak ada Tabung lidi. reaksinya langsung Gitu. diambil, Bu. Tabung reaksinya itu kan sudah Hah? Oksigennya itu bisa dilihat dari tabung reaksi. Jadi lidi yang membaranya itu nanti tabung reaksinya diambil, kemudian lidi yang membaranya itu dimasukkan ke tabung reaksi. Itu mungkin ada kata-kata yang kurang lengkap perintahnya seperti itu Ibu. Oh begitu. Oke, Bapak Ibu, kita kembali pada soal. Kemungkinan kesalahan terdapat pada LKPD yang kurang lengkap perintahnya, yaitu yang mana Bapak Ibu? Itu pertanyaannya ya. Jadi kalau kita kembali pada soalnya di sini teksnya, LKPD-nya ini kurang lengkap gitu. Di mana letak kurang lengkapnya gitu. Ini yang ditanyakan gitu kan. Tidak menggunakan corong, sudah ada corongnya Bapak Ibu di sini. Tidak adanya pengecekan hidrilla yang kurang banyak atau sudah tidak segar. Sudah digunakan hidrillanya di sini. Tidak meminta meletakkan alat dan bahan percobaan di tempat yang terdapat sinar matahari. Ini sudah ada cahaya mataharinya gitu Bu. Tidak meminta siswa mengamati pembentukan gelembung. Ini kan dihasilkan gelembung di sini nanti Bu. Nah, yang kurang apa? Nah, itu Bu. Di sini. Oh iya. Monggo Bapak Ibu. Oh iya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Pak. Ya Bu. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. 30. Dalam pembelajaran IPA di sebuah kelas ada sejumlah siswa dan seterusnya. Maka kesimpulan dari data tersebut jelas ya Bapak Ibu ya. Remedi ya. Iya. Oke, baik. Sebagian besar siswa dalam satu kelas harus membantu orang tua mencari uang selepas sekolah. Materi ekologi dan ilmu lingkungan menuntut siswa belajar mandiri. Strategi pembelajaran yang tepat digunakan guru agar siswa sukses belajar adalah yang mana Bu? Pak? Bukan motivasi ya, Pak ya. Ditanya strategi Motivasi. pembaca. Gimana Bu ya? Kalau pembiasaan karakternya sudah terbentuk,
mereka terbiasa mencari uang, otomatis kan apa yang mereka lakukan gitu ya, apa yang mereka lakukan itu selalu akan dinilai dengan uang gitu. Jadi ketika udah terbiasa mereka melakukan sesuatu dan mereka mendapatkan hasilnya, entah itu membantu orang tua mungkin dengan ngangkat barang-barang ini di pasar atau apa gitu ya, atau mungkin mereka kalau di daerah pantai itu bantu petani tambak jemur ikan untuk dikeringkan, itu kan mereka dapat upah di situ Bapak Ibu. Atau mungkin ikut tetangganya gitu ya, ikut tetangganya untuk cari ikan di laut sehingga meninggalkan sekolah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu pernah mengalami kasus seperti itu, mereka akan prioritas lebih ini Bapak Ibu. Aku mending cari ikan aja dapat uang daripada aku sekolah nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi saya pernah mengalami saat itu siswa tingkat MTS, dia nggak ikut ujian nasional Bu. Kenapa dia nggak ikut ujian nasional? Dia cari ikan di laut. Akhirnya ngulang Bu. Satu siswa nggak ikut, akhirnya minggu depannya harus ngulang saat itu. Karena ada satu yang nggak ikut gitu. Nah ini kehidupan masyarakat di daerah pesisir ya, kebanyakan lebih dominan dia udah nggak usah sekolah, cari uang aja dengan cara melaut gitu ya. Nah, strateginya yang mungkin bisa kita ini gitu ya, memang ini agak ini Bu. Karena untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka bahwa belajar itu penting sangat kecil Bu. Untuk ini gitu. Nah, sehingga di sini kita kasih ini strateginya behavioral. Jadi ada ini Bu, ada stimulus, ada reward gitu. Ada respon. Iya. Jadi di sini ada rangsangan ya. Dia mendapatkan respon. Silakan Bapak Ibu. Bukan ke motivasional ya Pak ya. Saya kira berarti itu anak butuh motivasi seperti itu Pak. Memang benar Bu. Agar dia sadar betapa pentingnya pendidikan, apalagi ke materi terkait ekologi dan ilmu lingkungan gitu ya. Ini kita dihadapkan pada sebuah pembelajaran agar materi ini bisa diberikan pada siswa Bapak Ibu. Otomatis kalau kita memberikan motivasi ataupun penguatan betapa pentingnya pendidikan kepada anak, ini nggak bisa sekali proses selesai di sini Bu. Jadi ini prosesnya lama Bapak Ibu, untuk bisa membangun karakter itu lama sekali gitu. Dengan alasan bahwa mereka yang besarnya untuk kelas itu mereka bersekolah hanya setelah bersekolah itu mereka membantu orang tua. Nah, supaya mereka tetap belajar dan sukses, itu kita hanya memotivasi saja Bapak, supaya tetap kedua-duanya dijalankan dan ingat bahwa belajar itu penting juga. Seperti itu Bapak, kalau menurut saya. Jadi motivasi saja Bapak. Ada dua opsi, motivasi sama behavioral. Nomor 31 ya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu tanggapannya? Sambil kita sama-sama mencari penguatan untuk opsi C sama E. Ya. Kalau menurut saya sih Pak masih dengan behavior, karena kan di behavior ini kan dia juga ada motivasinya dan menentukan respon dari siswa. Tapi kalau motivasi itu kita hanya memberikan motivasi saja ke siswa gitu Pak. Menurut saya sih. Menurut Bu Tami tadi disampaikan bahwasanya tetap behavior. Kenapa?
Karena selain di dalamnya juga menyangkut dengan motivasi gitu ya. Dengan motivasi juga ada karakteristik tingkah laku mungkin Bu ya di dalamnya juga Bu ya. Tingkah laku di mana menggambarkan tentang keseharian siswanya yang membantu orang tua mencari uang selepas sekolah seperti itu. Itu tanggapannya kayak gitu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut aja dulu Pak. Oke, baik. Lanjut dulu ya. Oke, perhatikan STEM soal di bawah ini. Dimensi pengetahuan. Ada jamur dan bakteri telah ditemukan oleh manusia, gitu ya. Pensilin, dan seterusnya. Soal tersebut paling tepat dikelompokkan dalam dimensi pengetahuan. Nah, di sini jawabannya konseptual, Bapak Ibu. Kenapa kok konseptual? Ada yang bisa ini, Bu? Bapak? Masih bingung? Prosedural jelas. Teori-teori, Pak. Nah, teori-teori. Oke. Jadi tadi ya, di awal tadi ya. Tadi di awal tadi mana tuh? Nah, ini Bu. Ada teori, ada model, ada prinsip, ada generalisasi, ada struktur. Ini ke arah konseptual, faktual, ada pengetahuan, ada simbol, ada istilah gitu ya. Ini ke arah pengetahuan faktual. Kalau prosedural ada langkah-langkah gitu Bu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini lebih ke arah konseptual gitu ya. Kenapa kok konseptual di sini? Di sini lebih ke arah ini ya, apa kegunaan dari bakteri ini untuk menghasilkan produk ya. Bioteknologi. Oke, baik Bapak Ibu. Lanjut. Ada pertanyaan dulu, ada tanggapan, silakan. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, PTK Bapak Ibu. Urutan logis sesuai metode PTK yang harus ditempuh guru. Observasi. Terus? Berarti kan B saja, nggak ada lainnya. Oke. Udah langsung fokus. Oke, baik. Main map ya. Ya. Tentang struktur dan fungsi pada manusia. Mengumpulkan informasi dengan cara mengobservasi model ginjal manusia pada tahapan pembelajaran menalar, mengasosiasi guru meminta siswa untuk melakukan mengasosiasi. Silakan Bapak Ibu. Setuju, Pak. Setuju ya. Baik. 35 esensial. Dasar tadi kan keragaman Ekosistem ya. Oke, baik. ya. Baik. Bapak Ibu, saya sudahi dulu ya sampai nomor 35 ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya belum cari ijaz Bapak Ibu. Siap Bapak. Selamat Bapak. Iya Bu. Pokoknya Selamat Zoom ya Pak. bisa, Pak. Selamat Bapak Ibu semangat ya. Semangat. Jadi intinya gini Bapak Ibu.
sama-sama seperti jenengan, saya retaker juga, ternyata juga dipanggil, intinya seperti itu. Jadi siapa tahu nanti di tahun yang akan datang Bapak Ibu juga ada yang mewakili gitu loh Bapak Ibu. Jadi tetap semangat lah Bapak Ibu, intinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas doanya. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa sampai selesai untuk malam hari ini ya. Kita lanjut next, nanti ada pemberitahuan lagi gitu ya Bapak Ibu. Oke, sama ini ada tugas juga nih ya, yang nomor 31 ini ya. Nanti kita kupas lagi gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sama Ibu saya. atas kehadirannya malam hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.